Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada setiap insan di dalam surah Al-Insan ayat 1. Allah berfirman, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun shay'an mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, tidak bisa diceritakan dan tidak pula bisa diuraikan dan dianalisa. Apa sebabnya? Ada satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa diceritakan dan dijelaskan. Karena pada masa itu yang namanya alam, waktu dan ruang belum pernah ada dan belum diciptakan. Langit dan bumi pun juga belum ada. Jangankan langit dan bumi, aras, luh, kursi dan mahfuz juga belum ada. Surga dan neraka juga belum ada. Nur juga belum ada. Bahkan nama Tuhan yang bernama dengan nama Allah ketika itu juga belum bernama dan belum ada. Lalu siapa yang ada pada saat itu? Yang saat itu yang ada adalah yang maha ada. Kata-kata yang maha ada ketika itu juga belum ada, tidak bisa disebut. Kalaulah kata-kata ada ketika itu tidak pernah bisa disebut dan dianalisa, maka ketika itulah dikatakan namanya maqam kuni bil kuni. Maqam kuni bil kuni itu adalah maqam ghaibul ghuyub. Maqam ghaibul ghuyub itu yang dikatakan namanya dengan hu. Hu itu yang disebut namanya wujud mutlak, wujud hakiki. Wujud hakiki dan wujud mutlak itu yang dikatakan namanya zatul bihar. Zatul bahdi, hanya dia semata-mata yang wujud dan yang ada. Namun kata-kata hanya dia yang wujud dan yang ada tidak bisa diuraikan dan tidak pernah bisa disebut. Lalu apa yang bisa kita sebut? Yang nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa menyebutnya, lalu kenapa kita bisa menguraikannya? Kita menguraikan dan menyebutnya itu karena kita telah jatuh kepada maqam sifat. Ketika telah duduk kita pada maqam sifat, maka disitulah kita bisa menguraikannya, itu pun sebatas yang diberitahukan Allah kepada diri kita. Kalau Allah tidak pernah beritahukan kepada kita, maka selama itu pula kita tidak akan pernah bisa mengenal akan rahasia dirinya. Disitulah dikatakan oleh baginda Rasul dan orang-orang yang arifillah ma'araftu rabbi birabbi, aku tidak akan pernah mengenal Allah, mengenal Rabb dan mengenal Tuhan kalau bukan Allah dan Rabb serta Tuhan itu yang memperkenalkan akan rahasia dirinya kepada aku.
Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba menilik lebih dalam, menyenter lebih dalam, sehingga betul-betul tertilik si akmal diri itu pada alam dan pada diri kita, supaya kita pulang dan kembali kepada Allah itu betul-betul pulang dan kembalinya dalam keadaan lurus, terang dan selamat, pulang dan kembali. Karena hakikat perjalanan hidup kita di alam dunia ini, sampai habisnya usia umur kita meninggalkan akan cangkangnya, ruh itu meninggalkan namanya kesingnya ini. Bagaimana kita mampu memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada yang punya rahasia diri. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita asalnya dari Allah, tentu pulang dan kembali kepada Allah. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang di situ dicari. Kok yo datangnya Bapak Ibu asalnya daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Allah. Mudah-mudahan jikalau kita telah mampu menelusuri jalan pulang dan kembali kita ini kepada Allah, andai kata kita mati, matinya kita itu tidak membangkai dia. Matinya kita itu tidak dimakan belatung, tidak membusuk. Karena Bapak Ibu telah mampu mengenal akan rahasia diri ini sebagai wujud si akmal diri itu yang sebenar-benarnya. Makanya Nabi mengingatkan akan umatnya ini. Apa kata beliau? Man akhraja nafasin bi ghairi zikrillah fahuwal mayyit. Kal hayawan dunal baqara fahuwal khinzir. Barang siapa yang nafasnya yang turun naik keluar masuk, lalu dia tidak ingat akan Allah, maka sebenarnya dia itu adalah bangkai. Bangkainya itu sama seperti hewan, kata Rasulullah. Namun hewannya itu dunal baqarah, bukanlah sapi, akan tetapi adalah babi. Begitulah baginda Rasul membukakan akan rahasia diri kita ini sebenarnya, supaya kita betul-betul mampu bermi'raj kepada Allah itu 24 jam setiap waktu, setiap saat dan detik daripada perjalanan hidup kita ini. Kalau kita telah mampu bermi'raj kepada Allah setiap waktu, setiap detik dari perjalanan hidup kita, insya Allah diri kita ini benar-benar adalah diri yang fitrah, diri yang suci, yang tidak akan pernah bisa dimakan oleh rayap. Dia tidak akan membusuk dan tidak akan membangkai dia. Karena Allah telah menjelaskan itu kepada Rasulnya. Apa kata Rasul kepada kita ini? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah itu mengharamkan atas bumi, atas tanah ini, untuk membakar namanya jasad kita ini. Apa sebabnya? Karena Bapak Ibu telah mengenal namanya Anbiya itu yang sesungguhnya. Sayyidul Anbiya itu yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang katakan namanya Ruhul Kudus. Makanya siapa yang telah mengenal namanya Nur Muhammad atau sebagai Ruhul Kudus, yang mana Ruhul Kudus telah wujud dan nyata pada alam dan sempurna pada diri Bapak Ibu, maka ketika itulah namanya bumi ini, alam ini tidak akan pernah memakan jasadnya Anbiya itu yang sebenarnya. Maka di sini kita wajib untuk menelusuri hakikat perjalanan diri kita ini. Makanya orang-orang tua kita, Bapak Ibu, orang-orang arifin, orang-orang arif billah, yang mana hati dan jiwanya itu telah tajam untuk memandang akan rahasia dirinya sebagai si akmal diri, maka mereka mengatakan baca alam pada diri, baca diri di dalam diri,
Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud. Dengan sendirinya, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basir. Aku ini telah wujud pada dirimu. Karena akulah yang menjadi rahasia dirimu. Makanya siapa yang telah mampu menilik, memahami akan rahasia dirinya sebagai rahasia akan wujud diri Allah, maka disitulah dia bisa memahami dan mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ketika itulah diri yang telah mengenal Allah dan diri yang telah terbuka akan tabir rahasia dirinya, maka dikatakan namanya diri insan kamil mukamil itu yang sebenarnya. Maka hapuskanlah alam dalam pandang hati kita. Kalau alam dan diri telah hapus dalam pandang hati kita, maka ketika itulah Allah yang wujud, yang nyata, senyata-nyatanya pada alam dan pada diri kita ini. Karena dialah wujud yang tunggal. Dialah wujud yang ahad itu. Ahad tunggal esa itu adalah diri yang awal namanya. Diri yang awal itu adalah diri yang tidak ada ujungnya. Hanya dia semata-mata yang bersifat kidam itu. Ini yang mesti kita pahami Bapak Ibu. Sehingga proses pulang dan kembalinya kita itu benar-benar terang, lurus dan selamat. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami dan membuka tabir rahasia diri kita ini, sehingga tidak ada keakuan kita yang betul-betul wujud dan nyata pada diri kita. Sehingga Bapak Ibu paham bahwa diri kita ini sejak mula adanya la haula wala quwata illa billah. Allah jelaskan Bapak Ibu, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkurah. Bukankah telah datang kepada manusia, kepada insan, satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa ada satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut? Karena ketika itu namanya alam, namanya ruang dan waktu belum ada. Kalaulah alam, ruang dan waktu belum ada, maka ketika itu tak pernah bisa kita menyebutnya. Ya. Aras, luh, kursi, mahfuz ketika itu juga belum ada. Nur juga belum ada. Tuhan yang bernama dengan Allahnya juga belum ada. Jadi yang ada itu adalah wujud yang si maha ada. Wujud yang si maha ada itu juga belum ada dalam penyebutannya. Tak bisa Bapak Ibu analisa di situ. Tak bisa kita utarakan di situ. Ketika kita tidak bisa menyebutnya, tak bisa menganalisanya, tak bisa kita menguraikannya dengan kata-kata. Karena alam dan diri kita tidak pernah ada. Maka yang membuat kita heran, yang membuat kita bingung, itu yang Tuhan itu. Jadi Tuhan itu nggak bisa kita sebut, nggak bisa kita uraikan, nggak bisa kita jabarkan. Itulah yang membuat kita heran, membuat kita itu bingung. Itu yang dikatakan namanya dengan Tuhan, tidak bisa disebut. Kenapa? Karena ia berada dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa. Kalaulah dirinya dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa, dalam keadaan tiada, apa yang bisa kita sebut di situ? Karena dirinya betul-betul adalah batin.
Bagaimana Bapak Ibu memahami bahwa dirinya itu yang batin? Diri yang batin inilah yang Ustadz katakan Bapak Ibu. Nih, diri yang batin itu yang Ustadz katakan namanya diri yang kosong, diri yang hampa, diri yang tiada. Diri yang kosong, hampa, dan tiada bukan berarti dia tidak ada. Nah, lihat maminya. Bukan berarti dia tidak ada. Dia ada, dia wujud, dia nyata. Tapi wujud nyata dan terangnya itu tidak bisa diutarakan, tidak bisa disebut dan dianalisa. Itu disebabkan karena dirinya itu masih dalam keadaan batin. Karena dirinya itu adalah batin, tidak bisa dianalisa, tidak bisa diungkapkan, diuraikan dan dijelaskan. Diri yang batin yang tidak bisa diuraikan dan dijelaskan yang membuat kita ini heran, tercengang-cengang, itulah yang dikatakan namanya dengan Tuhan. Karena itu adalah Tuhan, karena dia tidak bisa disebut, maka dikatakanlah nama dirinya itu dengan Allah. Lihat, nama dirinya itu disebut Allah. Jadi Allah itu bukan lafaz, Allah itu bukan huruf, Allah itu bukan tulisan. Kalau Allah bukan huruf, bukan lafaz dan bukan tulisan, lalu siapa Allah itu? Allah itu nama daripada dirinya. Dirinya itu yang dikatakan Tuhan, nama diri Tuhan itu adalah Allah. Maka jangan Bapak Ibu sampai bertuhan kepada lafaz Allah. Jangan sampai Bapak Ibu bertuhan kepada huruf dan tulisan Allah. Ini yang Allah katakan kepada kita. Wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia mengaku mengenal aku, dia mengaku menyembah aku, dia mengaku mengingat aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang dikenalnya, yang diingatnya bukan aku, tapi yang disembah dan diingatnya itu adalah huruf Allah, lafaz Allah, dan tulisan Allah. Padahal aku bukanlah berbentuk huruf, lafaz, dan tulisan. Jadi kalau Allah itu bukan berupa lafaz, huruf, dan tulisan, lalu Allah itu ini adalah namanya, nama daripada diri Tuhan itu. Sedangkan diri Tuhan itu nih yang nggak bisa disebut, yang tak bisa disebut, itulah yang dikatakan Allah tuh. Jadi bukan lafaz Bapak Ibu ya. Jadi kalau mengambil pahamnya ya, kalau disebut, kalau dijelaskan, kalau diutarakan, dia bersifat. Namun sebenarnya dirinya itu tidak bersifat. Kalau disebut Allah, maka dia bersifat. Kenapa dia bersifat? Karena menjelaskannya. Kenapa dia bersifat? Karena kita menceritakannya. Walaupun kita menjelaskannya, menceritakannya, dia bersifat, namun hakikat diri yang kita jelaskan itu tiadalah bersifat. Lalu bagaimana supaya dirinya itu tidak bersifat? Tentu jangan dijelaskan, jangan diceritakan, jangan disebut, tidak bersifat dia. Kalau tidak dijelaskan, lalu dia tidak bersifat, dari mana Bapak Ibu bisa paham dan mengenal tentang dirinya kalau dia itu tiada bersifat? Makanya baru kita bisa menjelaskan akan dirinya ketika dia itu telah bersifat, namun hakikat dirinya bukanlah bersifat. Karena dirinya ini Bapak Ibu, ya, itu nggak bisa diceritakan itu.
Tidak bisa diuraikan tuh. Yang bisa diceritakan, yang bisa diuraikan itu setelah dia bersifat. Nah, ketika dia bersifat, dengan sifat itulah kita bisa menghantarkan makna yang sebenarnya tentang rahasia dirinya. Disinilah letaknya para ulama, orang-orang kasab, orang-orang arif billah selalu menghantarkan paham supaya kita mampu membaca makna yang tersirat di balik kata yang keluar itu. Apa kata mereka? Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan kita? Apa yang keluar daripada mulut kita? Apa yang terlontar daripada bibir kita? Itu hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan hanya sekedar memahami apa yang diutarakan, apa yang disampaikan. Jangan hanya sebatas mendengarkan apa yang diutarakan, tapi ambillah makna yang tersirat di balik kata-kata yang diutarakan dan disampaikan itu. Karena kata-kata yang diutarakan itu, kalimat yang disampaikan itu sebenarnya menghantarkan pemahaman kita kepada makna yang sebenarnya dari apa yang kita sebut itu yang sesungguhnya. Makanya dia bersifat. Karena kita menceritakannya. Namun hakikatnya dia tiada bersifat. Kalau dia tiada bersifat, maka di situ letaknya itu batin. Dia dalam keadaan kosong, hampa dan tiada. Tidak bisa kita menjelaskan, bisa pula kita menceritakannya. Makom inilah yang dikatakan namanya makom ghaibul ghuyub. Kunizat kuni bil kuni. Yang dikatakan namanya zatul bihal, wujud mutlak dan wujud hakiki, atau namanya hu. Hu itu hanya dirinya semata-mata yang ada, Bapak Ibu. Namun dia ada, namun dia wujud. Kata-kata wujud tuh itu namanya sifat tuh. Kata wujud, lafaz wujud itu sifat. Namun makna hakikat daripada wujud itu yang sebenarnya akan dirinya. Nah, jadi jangan Bapak Ibu terpana ya memandang lafaz wujud ini. Nah, kalau lafaz wujud itu sifat namanya nih Bapak Ibu, dia sifat. Namun secara makna hakikatnya yang wujud itu yang dirinya. Bukan sifat wujud itu. Bukan kata-kata wujud itu yang saya maksud. Makna hakikat daripada wujud itu yang dirinya sebenarnya. Jadi secara lafaz wujud itu adalah sifat, secara makna hakikat yang wujud itulah yang sebenarnya dirinya. Kalaulah yang wujud itu yang sebenar dirinya, yang mana yang wujud itu yang sebenar dirinya? Inilah dia Bapak Ibunya. Yang tak bisa disebut tuh lam yakun syai'an mazkura. Ini dia. Makanya orang yang telah sampai pada makom Tuhan, disitulah duduknya itu adalah diam. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai makomnya pada makom Tuhan, ya, maka Bapak Ibu itu adalah diam. Diam itulah ma'rifatnya Bapak Ibu yang sebenarnya. Jadi ma'rifatnya seseorang, ma'rifatnya insan itu duduknya pada makom diam. Apa sebabnya ma'rifatnya orang yang telah ma'rifat mengenal Allah itu duduknya pada makom diam? Karena memang Allah itu tidak bisa diceritakan. Tidak bisa dijelaskan. Sebab kalau diceritakan juga, Bapak Ibu sudah jelas yang Tuhan itu yang mana, lain disebut, lain pula nanti ditunjuk. Ya. Cobalah Bapak Ibu sebut namanya papan tulis. Coba sebut Bapak Ibu papan tulis. Yang ditunjuk, yang mana papan tulis ini?
Kan lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Coba sebut ini apa namanya ini? Meja. Ustaz tunjuk yang ini. Bukan. Yang mana? Kan ini kayu. Tunjuk ini. Ini kayu. Jadi barang yang sudah jelas, barang yang sudah nyata, yang mana Bapak Ibu sudah paham, yang mana dikatakan namanya meja, maka cukup diam saja Bapak Ibu. Jangan dijelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan juga, makin dijelaskan, makin tidak jelas dia wujud bendanya itu. Kenapa? Lain disebut, lain pula yang ditunjuk. Untuk mengenal dan memahami akan hakikat rahasia diri Allah itu, setelah Bapak Ibu duduk pada makam Tuhan, bahwa Tuhan yang bernama Allah itu adalah segala yang wujud, segala yang nyata. Kalaulah Tuhan itu segala yang wujud, segala yang nyata, maka segala yang wujud dan segala yang nyata itu, itulah nyatanya Allah itu. Ketika itu tak boleh Bapak Ibu menyebut-nyebutnya, sebab lain disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Disitulah Rasul memberikan pemahaman kepada kita. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu adalah segala yang wujud, Allah itu segala yang nyata, maka segala yang nyata, segala yang wujud, itulah dia. Ketika itu kalla lisanahu, ketika itu keluh lidah Bapak Ibu. Keluh lidah itu tidak bisa Bapak Ibu lagi menjelaskannya. Ini yang Ustaz katakan kata yang tiada terkatakan, kata yang tiada bisa disebut dan diutarakan. Akal pikir tak mampu lagi mencerna dan menganalisanya. Kenapa tidak mampu lagi mencerna dan menganalisanya? Karena dirinya sudah betul-betul nyata, senyata-nyatanya, terang seterang-terangnya. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah alam ini nyata, diri kita ini juga nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya dirimu dan nyatanya alam ini. Kenapa Allah itu lebih nyata lagi daripada alam dan pada diri kita ini? Karena alam dan diri kita ini, inilah nyatanya akan dirinya. Kenapa alam dan diri Bapak Ibu inilah nyatanya akan dirinya? Karena tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya. Tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya. Kenapa tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya? Karena dirinya lah yang dikatakan diri yang awal. Dirinya ini adalah diri yang awal. Awal yang tidak ada ujungnya. Awal yang tidak ada permulaannya. Dan dia juga lah yang dikatakan diri yang akhir. Akhir yang tidak ada pangkalnya, akhir yang tidak ada kesudahannya. Dan dia pula lah diri yang zohir. Zohir tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan dirinya itu. Dan dia pula lah diri yang batin, tiada tersembunyi. Karena segala yang wujud, segala yang nyata, itulah nyatanya diri yang batin itu yang sebenar-benarnya. Inilah maknanya. Tidak ada alam selain daripada dirinya. Tidak ada sesuatu selain daripada dirinya.